Selamat datang di Didikin, didikan Islam kekinian. Karena semua manusia itu berhak untuk terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa di zaman sekarang ini kayak orang-orangnya tuh beda banget sama zaman-zaman dulu yang kita pelajari di sejarah buku kita. Mulai dari pandangan hidup, pemikiran, cara berpakaian, dan pendidikan pun kok rasanya kayak ganjel banget ya. Dulu kayaknya para umat muslim pas zaman-zaman dulu kayaknya nggak pada gini deh. Coba kita lihat pas zaman Abbasiyah, masa golden age-nya Islam. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Al-Kindi, yang mereka semua itu pendidikannya bener-bener kuat banget itu. Kayaknya sekarang nggak kayak gini deh. Sebenarnya, seluruh perbedaan-perbedaan ini kalau kita dibandingkan sama sejarah dulu, itu tergantung di mana perspektif kita sebenarnya teman-teman. Karena apa? Karena yang kita ulik dari sejarah itu, yang kita lihat di buku-buku sejarah kita, itu ya mereka-mereka, tokoh-tokoh para muslim, yang mereka itu emang gigih dari dulu, dari kecil. Sejak dari dulu kecil misalnya mereka pada nulis puisi, nulis syair, baca buku sekian banyak, sehingga mereka dapat diulik di dalam sejarah. Dan pastinya di zaman sekarang itu sebenarnya juga ada anak-anak seperti itu, yang mereka itu dalam sehari misal bisa 10 jam baca buku gitu kan, pasti ada lah orang-orang seperti itu. Tapi yang membedakan adalah yang secara umum kita kenali remaja muslim saat ini itu ialah mereka yang eksis di media sosial. Mereka yang baca buku 10 jam sehari itu kenapa sih rasanya kok kayak nggak eksis, kayak nggak ada, dan kita ngerasa kayak jarang banget gitu. Nah, kali ini saya nggak bakal bahas tentang orang-orang yang gigih 10 jam dalam sehari baca buku, menulis gini. Pasti kita tahu lah masa depannya seperti apa. Tapi kita akan kali ini akan mengkritisi para muslim dan muslimah yang biasa kita kenali di media sosial saat ini. Mulai dari perbuatannya, kelakuannya, yang kadang kita semua itu geram ya, kayak nggak muslim aja gitu. Nah, contohnya kayak seperti video ini. Berapa hasil dari 60 dikali 60? Angkat tangan. Oh. Ya ampun. Atau mungkin ini. Guys, lagi heboh nih. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo ngajuin dispensasi nikah dini ke pengadilan agama setempat akibat hamil di luar nikah. Pengadilan agama Ponorogo mencatat total ada sekitar 198 pengajuan dispensasi kawin anak sepanjang tahun 2022. Dan masih banyak lagi suatu dokumentasi dari masyarakat tentang muslim dan muslimah remaja saat ini yang mereka tuh tidak merepresentasikan Islam secara baik dan benar. Nah, teman-teman semua itu akar permasalahannya kalau kita kerucutkan dan kita umumkan cuman satu doang. Yaitu apa? Disrupsi teknologi. Kedrastisan dan kedisrupsian teknologi itu dapat memengaruhi pemikiran kita secara utuh. Karena apa? Karena budaya dari agama manapun, dari bangsa manapun, itu sangat amat mudah sekali kita akses hanya dengan setan gepeng. Dan orang dengan ekonomi yang tidak mapan sekalipun, hanya dengan mereka memiliki akses terhadap internet, atau mungkin ke warnet, atau punya handphone J2 Prime pun, mereka itu dapat memahami budaya-budaya barat sana, gimana keadaan perang Iran-Israel saat ini. Sangat banyak sekali informasi yang dapat kita telaahi ketika kita memiliki sebuah internet dan sebuah handphone. Dan setelah mereka mengetahui kebiasaan orang-orang barat sana, orang Amerika atau orang Eropa sana, yang notabene-nya tuh agak liberal dikit, agak bebas dikit, mereka itu sangat rentan yang namanya dipengaruhi oleh budaya-budaya dari barat sana. Dan akhirnya, karena para remaja itu sejatinya masih mencari jati diri, mereka itu sangat sulit untuk tabayun atas budaya-budaya yang telah mereka cernai, atas kebiasaan-kebiasaan, habit-habit para orang luar yang kadang itu
nggak sesuai gitu sama ajaran agama kita. Akhirnya pun mereka terlena dalam kemalasan, dalam kebodohan yang emang sejatinya itu gara-gara ulah mereka sendiri. Nah teman-teman semua, tadi kita sudah kerucutkan apa sebenarnya penyebab dari krisis keislaman para remaja saat ini, yaitu apa? Disrupsi teknologi dari bangsa asing. Nah, kali ini kita akan membahas apa aja sih masalah utama dari krisis keislaman remaja ini. Sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya ada 3 masalah utama yang sangat perlu kita evaluasi di remaja saat ini. Yang pertama apa? Adalah krisis moralitas. Kemudian ada krisis identitas. Dan yang terakhir, yang paling penting, krisis pendidikan. Krisis moralitas sesungguhnya dan secara umum itu dipengaruhi oleh mereka-mereka para influencer di TikTok, di YouTube, di IG, atau di FB, banyak sekali. Itu yang dapat memengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita. Ketika mereka ngomong kasar, kita ngelihatnya keren. Nah, disitulah krisis moralitas itu terjadi. Karena kita sejatinya akan meniru para influencer itu yang kita segani, yang kita sukai. Karena mereka ya aktor favorit kita. Karena emang remaja sejatinya itu kan sedang mencari jati diri, lagi sering-sering niru-niru tren-tren. Jadi ya rentan banget buat niru-niru sesuatu yang seharusnya dan sepatutnya itu nggak mereka tiru. Kayak ngomong kasar, kayak bentak-bentak orang tua. Itu bisa aja gara-gara influencer mereka yang mereka itu sukai juga melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting juga yaitu krisis identitas. Yang utamanya itu dipicu oleh gaya berbicara, gaya berperilaku, gaya berpakaian oleh konten kreator di media sosial kita. Kalau kita lihat tren sekarang pasti laki-laki kan identiknya yang gombor-gombor gitu, yang skina-skina. Kalau perempuan mungkin yang jilbabnya diselimpangin, yang hijaban tapi kelihatan lehernya, atau bahkan mereka nggak pakai jilbab sekalipun dan menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka yang tidak sesuai syar'i. Karena emang para remaja sekarang tuh ngiranya kalau kita pakai pakaian muslim, pakai hijab yang benar, terus pakai pakaian seadanya, nggak gombor-gombor, itu mungkin dikiranya kuno kali ya. Kuno dan emang ketinggalan zaman. Selain pakaian, seperti di foto tadi, berita yang telah saya paparkan, itu menunjukkan bahwasanya emang budaya barat itu udah ngerusak identitas kita sebagai umat muslim. Seperti seks bebas, yang tadi siswi hamil di Ponorogo, wah itu sudah kelihatan banget lah kalau kita dah terpengaruhi oleh budaya liberalisme dari bangsa Eropa sana. Selain itu, kita akan membahas yang paling penting, yaitu apa? Krisis pendidikan. Kali ini teman-teman, disrupsi teknologi ini sangat begitu cepat. Dari cirinya ada AI, Artificial Intelligence, dan algoritma di aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sekarang ini, itu dapat memengaruhi pemikiran kita seutuhnya. Dan pastinya, para remaja saat ini tuh harus secara cepat dan sigap itu beradaptasi akan disrupsi teknologi ini. Jika kita melihat video tadi, seorang anak SMA pun bahkan tidak bisa membaca ataupun menulis. Akankah umat muslim ini akan terhantam oleh ombak disrupsi teknologi? Dan teman-teman semua, saat ini ada sebuah istilah baru yang namanya dark factory, yaitu industri gelap. Apa sih industri gelap? Itu keadaan di mana sebuah perusahaan, sebuah industri, mereka itu sudah memakai 100% robot dan artificial intelligence, dan mereka tidak membutuhkan sama sekali sumber daya manusia. Bayangin aja, anak SMA yang nggak bisa baca kayak gitu itu, besok gede kalau dihantam lagi sama perusahaan gelap ini, yang notabene-nya udah nggak pakai manusia sekalipun, itu sangat gede banget presentasi mereka buat menjadi pengangguran. Karena perusahaan udah nggak butuh manusia lagi. Mereka cuma butuh robot yang dapat hidup selama 24 jam tanpa henti untuk mengoperasikan pembuatan handphone misalnya, yang nggak bakal manusia bisa lakukan
Karena manusia ya butuh tidur, punya emosi juga. Kadang kerjanya juga nggak becus, ya mereka milih robot aja. Maka teman-teman semua, kehidupan ini hanya dapat dipegang oleh manusia yang gigih dan mereka yang punya prinsip lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Teman-teman semua, kita masuk ke chapter yang terakhir, yaitu solusi. Krisis moralitas, krisis identitas, ataupun krisis pendidikan, ataupun yang lain lagi lah, itu semuanya dapat diobati oleh satu kata saja, yaitu apa? Prinsip. Sebetulnya teman-teman, kalau kita menonton video-video atau foto di media sosial yang notabene-nya misal itu melanggar syariat Islam sekalipun, kita tuh cuma punya dua pilihan. Mau menonton dan kita terpengaruhi, atau kita skip saja, karena emang itu bukan sepatutnya kita tonton. Dan prinsip itu teman-teman, sepatutnya hanya dapat dibangun ketika kita semua memiliki keyakinan yang kuat akan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yakin akan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga perlu untuk mentadabburi ayat-ayat Quran agar menjawab atas seluruh pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita untuk membangun prinsip hidup kita. Dan setelah kita memiliki prinsip yang kuat dalam memandang dunia, kita itu akan sangat mudah sekali untuk mentabayuni informasi-informasi yang sekiranya bertentangan dengan agama kita. Kita dapat belajar secara aman dan nyaman, dan kita dapat memilih pengetahuan-pengetahuan yang emang relevansinya itu kuat buat masa depan. Mari teman-teman semua, bangunlah prinsip-prinsip hidup yang emang itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Bedakanlah mana yang baik dan mana yang buruk menurut agama kita. Belajarlah sepanjang hayat, carilah pengetahuan yang relevansinya kuat untuk masa depan, dan tetap berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip kalian. Sekian dari saya, Roshan Fikri Ramadan, selaku perwakilan dari Angkatan 8. Undur makola wala tangdur man kola, nun wal kolami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Selamat datang lagi yo. Oke. Selamat datang di Didikan Islam Kekinian. Karena semua manusia itu berhak untuk terdidik.